Mau dimulai, Nggak Ustaz? apa-apa sambil sambil jalan aja nggak apa-apa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita semua, insya Allah istiqomah di jalan Islam ini. Baik, terima kasih Ustadz. Terus istiqomah menemani kita, membersamai kita, berbagi ilmu agama buat kita semua, dan juga tentu terima kasih atas keistiqomahan teman-teman semua yang terus hadir tiap hari Rabu untuk mengikuti kajian Islam tematik. Semoga Ustadz dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Juga semoga teman-teman yang dalam keadaan sakit, Allah segera angkat sakitnya, yang sedang dalam urusan, Allah lancarkan urusannya. Baik, malam ini Ustadz akan membawakan kajian dengan tema yang lagi hangat, Ustadz, ya, Ya, debat menurut Islam. Untuk mempersingkat waktu, kami silahkan Ustadz menyampaikan kajiannya. Monggo, Ustadz. memang Mas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu muqtarul mustafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, panjang usia dan bisa istiqomah. Terima kasih Mas Arya sudah standby dan di tengah kesibukan pasti ya, dan eh, ya saya alhamdulillah juga diberikan kelonggaran waktu, jadi setelah pindah ke BRIN ini agak lebih leluasa sehingga alhamdulillah berusaha untuk istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah ini menjadikan kajian malam Kamis kita ini dicatat sebagai amal soleh kita semua, dan Amin. mudah-mudahan ini kita bertahan sampai ya sampai akhir kehidupan. Sampai Jadi berkurang, Ustadz, ya. orang Sampai berkurang. jadi ini yang saya rasakan juga di kompleks saya di Masjid Al Muhajirin ya. Itu jadi eh, semakin sedikit karena Udah nggak ada, Ustadz. ternyata jadi tidak ada regenerasi. Jadi regenerasinya terlambat. Jadi yang sepuh-sepuhnya ini makin sedikit karena lewat gitu. Eh, Tapi artinya ya di situ ada sesuatu hal yang apa apa ya. Jadi bagaimana hubungan kita dengan orang-orang sepuh-sepuh ini sampai akhir hayatnya, kemudian saya bisa mengantarkan gitu ke kuburan dan seterusnya, itu sesuatu hal yang luar biasa sampai ngurusin jenazahnya, dan itu suatu ya hal yang apa yang membekas benar ya, dari mulai apa masa-masa yang pada gagah-gagah yang sering kali berdebat itu, kalau ngaji itu berdebat sampai di ujungnya kemudian sangat luar biasa karena begitu sudah paham, sudah kemudian mengerti apa ini, kemudian bisa sejalan gitu. Dan itu saya alami. Jadi orang-orang yang awalnya dalam tanda petik itu senangnya debat gitu, tapi di akhir hayatnya luar biasa. Jadi istiqomah dalam ketaatannya luar biasa. Jadi itulah makanya perlu juga kita sebenarnya debat itu boleh atau tidak kan gitu ya. Jadi ini sering bertanya, debat itu boleh atau tidak itu. Nah, dengan apa kondisi yang sekarang ini juga lagi hangat-hangatnya debat capres dan cawapres ya.
Mungkin ya kita tidak akan menilai apa yang terjadi ya, tapi kita menjadi pegangan kita sendiri sehingga nanti kalau seandainya kita melaksanakan ya atau kita terjadi perdebatan pada mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu sebenarnya targetnya. Bukan dalam rangka mengomentari apa yang terjadi perdebatan sekarang ya. Karena itu hal yang lainnya. Baik teman sekalian, saya ingin menyampaikan tentang hukum berdebat. Hukum berdebat. Nah, intinya ya, jadi apa sih debat itu? Yang mungkin ya nggak tahu saya yang berdebat sendiri tahu nggak gitu definisinya. Ini bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia di dalam kamus besar. Bahasa Indonesia debat itu adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi argumen untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi ini definisi bahasa Indonesia. Artinya eh, mestinya kita paham debat itu bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyerang, bukan saling menghina, ya gitu. Kalau itu bukan debat. Menurut saya kalau seperti itu kontennya itu bukan debat. Karena debat itu adalah memang untuk menguji pendapat, menguji gagasan, apa gagasan itu benar atau tidak, dan alasannya apa. Ketika dia menyampaikan gagasan itu diuji ya, dengan proses perdebatan, sehingga ketika mendapatkan penjelasan yang kuat, didukung dengan ilmu ya, fakta dan data yang kuat, mestinya kemudian akan sepakat. Jadi itu perdebat. Jadi ujung dari perdebat itu adalah menemukan kebenaran yang lebih mendekati hakikinya atau hakikatnya. Itu inti perdebatan sebenarnya, hukum asalnya. Ya. Hanya saja ya memang sekarang ini berbeda lagi tentunya kalau debat capres ini. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin." Ud'u artinya serulah. Ini yang diperintahkan Rasul, tapi ingat tolabuli Rasul, tolabuli umatih. Jadi seruan kepada Rasul itu seruan kepada umatnya. Sama dengan kata kul, katakanlah Muhammad, tadi katakanlah umat Muhammad secara keseluruhan. Jadi serulah olehmu wahai Muhammad ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Maksudnya kepada Islam. Jadi yad'una ilal khair, yad'una ilal Islam. Yad'una ila sabili rabbika atau sabilillah gitu. Itu satu satu maksudnya kepada ilal Islam, ilal khair, ila sabilillah atau ila rabbika itu satu. Maksudnya kepada ngajak kepada Islam bil hikmah. Hikmah itu kita mengenalnya ada di Pancasilanya. Bijaksana dalam dan perbuatan jadi hikmah al hikbil hikmah ya ke kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah ya. Hikmah, kata hikmah itu memang ini satu kosakata dengan hakama yahkumu hakim. Mestinya hakim itu dengan hikmah itu apa, dengan ada yang menyatakan dengan ilmu dan kemudian ilmu yang memang eh, argumentatif. Jadi ilmu yang memang argumentatif artinya dengan kebenaran. Ya, jadi kalau misal kita nyeru kepada manusia itu tidak dengan dogma, tetapi dengan menyentuh akalnya. Hikmah itu dengan argumentasi, dengan ilmu, ya, dengan dasar. Makanya dalam dalam Islam, ketika orang diajak masuk Islam, itu bukan dikasih dogma, tetapi diajak berpikir. Jadi akalnya, sehingga dengan pemahaman akalnya itu, jadi apa akalnya sampai paham pada apa yang harus dia imani, maka kemudian dia akan dengan sendirinya, dengan keimanan, pemahaman dan kemudian keimanan yang dia miliki, dia kemudian akan memeluk Islam. Makanya la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama untuk memeluk Islam. Karena memang dasar agama Islam itu akal. Jadi akal, maksudnya semuanya masuk akal, semuanya bisa terima oleh akal. Sampai hal-hal yang goib pun itu harus dasarnya dari yang bisa dijangkau oleh akal. Jadi kita meyakini yang goib itu karena kita meyakini Al-Quran yang bisa dijangkau oleh akal. Ya. Jadi bil hikmah bermakna bil ilmi atau bil ilmi maksud dengan ilmu, dengan dasar, dengan argumentasi. Wal mau'idotil hasanah, dan kemudian ini ada wawunya wal atof. Jadi wawul atof itu artinya tidak hanya dengan
dengan ilmu, tetapi artinya dengan fakta, data dan seterusnya, tetapi juga harus mau itu hasanah. Jadi paket ya. Jadi bukan choice, bukan bukan atau ya. Tetapi dengan ilmu dan menyampaikannya itu dalam bentuk nasihat yang baik. Jadi sampai menyentuh ke hatinya yang paling dalam. Jadi kalau hikmah itu menyentuh akalnya, sedangkan mau itu hasanah menyentuh hatinya. Nah, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Karena tidak semua orang cukup dengan hikmah dan mau'idah hasanah, tapi ada yang sampai untuk paham itu perlu dengan mujadalah. Nah, ini disinilah sebutnya debat mujadalah itu. Karena kata debat yang dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu banyak kosakatanya. Kalau di apa di pesantren ada munadoroh namanya, munakosa. Itu juga terjemahannya berdebat gitu. Latihan munadoroh. Jadi menyampaikan pandangan secara mendalam gitu ya, hasil kajian. Itu terjemahan ke bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya munadoroh, bahasa Indonesia berdebat. Kemudian munakosha, itu munakosha lebih banyak berdiskusi ya, berdiskusi untuk membahas sesuatu yang perlu didiskusikan gitu ya, suatu masalah. Kemudian ada juga apa tadi ya mujadalah. Mujadalah itu berdebat. Mujadalah yang wajadilhum ya, wajadilhum itu berdebatlah. Ada juga munajat fa'in tanazatum. Munazaat itu juga artinya berdebat. Nah, ada yang lebih ini yang debatnya memang ujungnya kepada pertentangan namanya apa yang tadi khosim husumat. Jadi husumat itu perselisihan jadinya. Jadi perdebatan yang kemudian berujung dengan keburukan ya. Jadi tahosuma atau husumat. Husumat itu perselisihan. Jadi kosakata dalam bahasa Arab itu bisa menggambarkan apa sih isinya. Nah, yang kebetulan terjemahan di bahasa Indonesia itu berdebat, berdebat. Padahal tergantung seperti apa. Apakah masuk dalam mujadalah, apakah masuk dalam khusumat, apakah dalam bentuk munakosa, ataupun dalam bentuk apa tadi munazaat, munazaat. Jadi berbeda pendapat atau ikhtilaf yang berbeda ya, berselisih gitu. Jadi intinya bahwa apa Islam dari Al-Quran itu meminta kepada kita ketika menyuruh kepada Islam, sentuhlah pertama akalnya dengan hikmah, dengan argumentasi, dengan ilmu, kemudian dengan nasihat yang baik yang membekas ke hati yang paling dalam, kemudian dan kalau berdebat billati hiya ahsan. Jadi kata kuncinya berdebat boleh tapi billati hiya ahsan. Ini yang mengikatnya dengan debat yang ahsan. Apa itu ahsan? Ahsan itu isim tafdil dari Hasan. Hasan itu baik, ahsan itu paling baik. Ya, kalau kita refer kepada surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, ahsan itu yang paling baik itu ada dua. Menurut Ibnu Iyad ya mengatakan ahsan itu artinya yang aswab dan akhlas. Yang paling benar dan paling ikhlas. Ya. Jadi berdebat itu dua itu karena di sini ahsan. Ahsan itu sebagaimana apa makna ahsanu amala. Jadi ini mujadalah dengan ahsan, dengan yang paling baik. Artinya harus benar, paling benar gitu ya. Jadi untuk mencari kebenaran dan memang diniatkan berdebat itu untuk karena Allah. Karena Allah memang untuk mencari kebenaran yang memang dalam rangka menyuruh kepada jalan Allah. Jadi apa menyeru kepada kebenaran, menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada al khair gitu, kepada Islam. Itu yang mengikatnya. Jadi bukan berdebat ya, debat untuk kemaksiatan, untuk pelanggaran, untuk kemudian hal-hal yang menyimpang atau yang buruk ya, yang buruk bukan itu. Jadi perdebatan itu harus diniatkan dari awal memang benar dan memang dalam rangka mencari kebenaran, mengikuti jalan Tuhan kita yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala karena perintahnya ini dalam rangka sabili rabbika. Jadi menyeru kepada jalan Tuhan. Sesungguhnya Tuhanmu, dia lebih tahu siapa orang yang sesat dari jalannya dan Allah Maha mengetahui siapa orang yang muhtadin. Muhtadin itu jama dari muhtad. Muhtad artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi bil muhtadin jadi Allah tahu orang yang dapat petunjuk artinya ketika berdebat dia akan mendapatkan kebenaran maka kemudian dia ikuti. Jadi berdebat yang dibolehkan adalah
ketika dia mencari kebenaran sampai paham, sampai puas, ketika sudah puas kemudian dia akan mengikuti ya petunjuk itu. Karena memang kenapa dia perdebatkan sampai dia mendapatkan kebenaran yang memuaskan akalnya. Dan setelah dia kemudian memahami memuaskan akalnya, maka dia kemudian ikuti. Jadi jalan ini yang harus diikuti orang-orang yang mendapat petunjuk. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Jadi walaupun dia tahu dia salah, dia sesat, ngeyelan ya. Ngeyelan kemudian ya begitu berdebat bukan mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran dan ujungnya kemudian perselisihan, perseteruan dan kemudian terjadilah ketidakharmonisan atau permusuhan yang berujung kepada peperangan dan seterusnya. Itu bukan bukan yang dimaksud bolehnya berdebat. Oleh karena itu hukum asal berdebat ini sebenarnya boleh, mubah. Ya. Dan itu kalau kaitannya dengan untuk menyampaikan kebenaran dan mengharuskan kita berdebat, maka bisa jadi hukumnya jadi wajib. Jadi ini menggunakan kaidah ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Apa-apa yang sesuatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan apa-apa itu maka jadi bapak itu jadi menjadi wajib juga. Jadi kalau meyakinkan orang yang kemudian dia ingin terpuaskan akalnya perlu dengan berdebat, maka debat itu bisa jadi suatu kewajiban walaupun hukum asalnya mubah. Tetapi sebaliknya kalau justru perdebatan itu pada sesuatu yang tidak sudah kebenaran, sudah kepastian gitu, masih diperdebatkan atau istilah sekarang itu ngeyelan gitu ya, nah, itu justru hukumnya bisa haram. Jadi nggak boleh kita kemudian memperdebatkan sesuatu yang sudah pasti, sudah qot'i. Dan itu memang tidak ada hilafiah gitu. Ya, sesuatu yang sudah seharusnya ya diyakini ya sami'na wa ata'na. Jadi bukan ranah perdebatan gitu. Dan itu bisa kalau diperdebatkan itu bisa jadi hukumnya haram. Oleh karena itu kembali kepada hukum asalnya boleh. Tergantung nanti debatnya seperti apa yang diperdebatkan. Nah, kemudian bagaimana ada berdebat ini? Ini debat dengan rangka tadi yang boleh itu adalah dalam rangka menyampaikan atau mencari kebenaran gitu ya, menyampaikan argumentasi yang bisa difahami oleh akal, memuaskan akal orang yang atau lawan perdebatan itu. Yang pertama ya berdebat itu untuk memahamkan, meyakinkan lawan bicara terhadap kebenaran. Jadi intinya kebenaran. Makanya ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim mereka adalah pada pihak yang benar, maka kemudian Allah meminta kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Ya. Jadi katakanlah wahai Muhammad tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Jadi ini untuk ini kan. Jadi apa argumentasinya? Ya, bahwa mereka mengatakan misalnya kami adalah kaum yang dicintai oleh Allah. Kami kaum yang mencintai Allah, gitu. Yang paling mencintai Allah. Maka kami kaum yang dicintai oleh Allah. Kami mencintai Allah. Maka kemudian turun ayat Al-Quran. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakan wahai Muhammad, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad. Ikuti aku. Maka nanti Allah akan mencintai kalian. Nah, sementara mereka mengklaim sebagai umat kaum yang dicintai, yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, tapi faktanya begitu Allah menyuruh untuk mengikuti Muhammad, mengikuti kenabian atau risalah Nabi Muhammad, mereka menolak. Padahal tuntutan untuk mengikuti Nabi Muhammad itu ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil. Jadi mereka kemudian menolak itu, menolak. Jadi sebenarnya mereka mengklaim saja, jadi mengklaim yang paling cintai, tapi faktanya enggak. Jadi ketika mengikuti perintah, tidak disuruh mengikuti perintah Allah, maka kemudian mereka menolak. Oleh karena itu, kalau seandainya kita berdebat, memang yang kita perdebatkan sesuatu hal yang memang dalam rangka membuktikan dengan ilmu, dengan fakta, dengan data sebuah kebenaran. Jadi di situ intinya, poinnya. Yang kedua, berdebat itu harusnya dengan lemah lembut karena perdebatan itu sebenarnya pertukaran pemikiran, pertukaran argumentasi untuk memperoleh kebenaran. Jadi kalau seandainya berdebat justru dengan emosi, di mana emosi itu namanya emosi itu akan menutupi fungsi akal. Emosi marah itu adalah amarah itu justru akan menutupi fungsi akal. Orang kalau marah itu tidak akan pernah berpikir jernih gitu. Jadi oleh karena itu justru ya
dalam Islam itu ketika berdebat itu memang dengan lemah lembut karena memang intinya sedang mencari kebenaran dan meyakinkan orang dengan apa yang digagasan atau kebenar ilmu yang dia dia miliki atau argumentasi yang dia dia bangun gitu. Sehingga kemudian ketika Nabi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah menghadap Fir'aun, ya, kemudian Allah berfirman kepada keduanya, jadi waqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Maka berbicara kamu berdua kepada Fir'aun, jadi maksudnya Harun dan Musa, ya Musa dan Harun, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia akan sadar atau dia akan takut. Jadi ada target, ada target untuk meluluhkan hati. Makanya ini rangkaian dari mau itu hasanah. Wah, jadi rumbilati asa. Jadi tetap diikat oleh bil hikmah dengan ilmu, kemudian dengan nasihat yang membekas menyentuh hatinya, dan kemudian kalau berdebat pun memang debat dengan layin, dengan lemah lembut, karena memang untuk kemudian meluluhkan hatinya, ya sehingga bukan untuk kemudian memancing emosi yang kemudian jadi marah atau mungkin tersinggung dan sebagainya. Jadi makanya ini adab atau etika dalam berdebat. Jadi Al-Qur'an membangun walaupun perintah ini kepada Nabi Musa tapi dan Nabi Harun, dan kita tahu bahwa syariat Nabi terdahulu bukan syariat kita, tetapi ini yang kemudian diabadikan dan kemudian dipraktekkan juga oleh Rasulullah. Dan kemudian turun ayat Al-Quran, kalau seandainya engkau keras hati, jadi kalau bukan karena rahmat Allah, ya eh, apa? Kalau bukan karena rahmat Allah, kemudian engkau berlemah lembut hati, ya, maka kemudian mereka ngikutin kau. Andaikan kau berkeras hati, langfaddu min haulika, pasti mereka akan bubar, akan menghilang dari akan menjauh dari sekelilingmu. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi bagaimana Rasulullah tuh linta lahum, kan di ayatnya ada linta lahum. Jadi lemah lembut. Sehingga kemudian orang-orang yang mendapatkan eh, apa apa ilmu atau mauidhah dari Rasul itu tertarik karena tadi cara beliau, ya. Tidak dengan bentak-bentak, tidak dengan kata-kata kasar, tidak dengan kata-kata marah. Jadi dengan lemah lembut. Jadi syariat berdebat menyampaikan argumentasi dengan kaulan layinan itu ternyata bukan hanya atau Nabi Musa dan Nabi Harun atau Nabi Isa, tetapi juga Rasulullah SAW juga melakukan. Dan itu sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, adabnya berdebat itu dengan berkata yang baik saja. Jadi kenapa berbaik dengan saja? Karena tidak boleh kemudian kita mau mencari kebenaran dengan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang tidak baik menurut tentunya baik menurut syariat. Karena yang versi baik menurut kita itu adalah al khairu atau al hasanu mahasanu syar'u wal qabihu ma qabihau syar'u. Jadi yang baik itu menurut syariat. Jadi bukan baik versi kita, versi sendiri, tapi al hasanu mahasanu syar'u. Jadi yang baik itu yang baik menurut syariat. Wal qabihu ma qabihau syar'u, yang buruk itu, yang jelek itu, ya yang jelek, yang buruk menurut syariat gitu. Jadi dengan kata-kata yang baik, karena Rasulullah SAW mengkaitkan berkata-kata itu dengan keimanan kepada Allah dan yaumil akhir. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairon aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka dia harus, jadi lamnya itu lam amr, falyakul, lam pakai sukun itu. Jadi falyakul, maka dia harus berkata khairan, yang baik. Au liyasmut, atau li-nya yaitu lam amr, tapi kalau di depannya huruf mati pakai kasroh. Au liyasmut, dan atau dia harus diam. Jadi kalau tidak bisa berkata yang baik, dia diam. Jadi kalau dalam perdebatan kemudian dia tidak menemukan kata-kata yang baik, lebih baik dia diam. Dan boleh kalau misalnya kita ternyata kita salah, kan kita kalah. Jadi kalah dalam pengertian kalah berdebat itu artinya dia tidak mampu meyakinkan, tidak mampu membangun argumentasi, tidak mampu membuktikan apa yang diambil oleh kita kebenaran. Dan kita tidak boleh kemudian kita mencari justru dengan
mengalihkan atau dia membuat apa kebohongan-kebohongan yang itu dengan perkataan yang buruk. Jadi seburuk-buruknya perkataan adalah dusta. Dusta. Jadi seburuk-buruknya perkataan adalah dusta. Oleh karena itu, kalau kita sudah mendapatkan kebenaran ketika berdebat dan pada posisi kita yang dalam tanda petik kalah, makanya karena tidak ternyata lawan bicara kita yang bisa meyakinkan memberikan kebenaran, ya kan terus diam dan terima gitu. Terima karena sudah dengan niat yang mencari kebenaran. Oleh karena itu tidak boleh dalam berdebat kemudian berkata asal berkata. Jadi perkataan yang keluar ketika berdebat dia di samping lemah lembut, kemudian dia juga katanya yang baik, ya, tidak boleh yang jelek. Kemudian ya ini juga harus ada kesadaran. Kenapa kemudian Rasulullah mengkaitkan berkata itu dengan yaumil akhir, iman kawin akhir? Karena orang-orang yang yakin bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya itu akan dihisap, punya pertanggungjawaban. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung menyatakan dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Jadi tidak ada satupun kata yang terucap dari lisan kecuali di situ ada raqibun atid. Raqib itu artinya malaikat yang mengawasi, atid artinya malaikat yang mencatat. Ya. Seringkali kemudian itu jadi nama malaikat. Rokib itu pencatat amal baik, kemudian atid itu pencatat amal buruk. Ya. Jadi sebenarnya itu sifat, jadi sifat atau apa tugas ya, tugas dari malaikat. Rokibun yang mengawasi, atidun yang mencatat. Ya. Tapi ada hadis-hadis Rasul terkait dengan tadi mencatat amal baik dan buruk. Walau alam, karena ini hal yang gaib dan kemudian kata-kata rokib atid itu ya di dalam pemahaman sebagian ulama itu menjadi nama malaikat. Ya, bukan fungsinya, bukan tugasnya. Kalau dari tugasnya di sini rokib itu pengawas, atid artinya pencatat. Artinya apapun yang keluar dari kata-kata dari mulut kita tidak ada yang bebas dari pengawasan dan dari pencatatan. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Maka dari itu dalam Islam itu tidak ada kebebasan berkata. Tidak ada kebebasan freedom of speech gitu. Tidak ya bebas ya itu bebas mengekspresikan macam-macam. Dalam Islam itu semua terikat. Ya. Jadi konsekuensi kita beragama Islam mengimani itu bahwa semua yang kita lakukan itu terikat dengan apa? Dengan aturan. Kenapa? Karena itu akan diminta pertanggungjawaban. Punya konsekuensi dan konsekuensinya itu di akhirat. Walaupun sebenarnya di dunia pun bisa konsekuensi. Kalau kita merefer dalam ayat man amila solihan falinafsi wa man asa'afa alaiha. Siapa yang beramal kebaik, berbuat baik maka dia akan mendapatkan apa kebaikan itu dan siapa yang berbuat jahat maka kejahatnya akan menimpa dirinya juga. Atau fama ya'mal misqala dzarratin khairon yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarron yarah. Itu ada yang menafsirkan itu di akhirat tapi di dunia cuma bisa. Jadi buah dari keburukan akan keburukan juga. Ada buah dari kebaikan ya kebaikan. Siapa menanam kebaikan, dia akan mendapatkan panen kebaikan. Siapa menanam keburukan, dia akan panen keburukan juga. Itu sebuah hal yang alamiah atau sunatullahnya seperti itu ya. Jadi eh, ketika dia menyadari bahwa setiap yang terucap itu ada konsekuensi, ada hisabnya karena dia yakin di akhirat itu ada hisab, ada yaumul hisab, maka kemudian dia akan mengatakan kata-kata yang itu bernilai kebaikan atau kata-kata yang mendorong orang untuk berbuat baik atau kata-kata yang menghasilkan sebuah manfaat atau yang produktif dan seterusnya karena itu semua akan punya konsekuensi dunia akhirat gitu. Jadi kesadaran ketika dia berdebat, dia harus sadar bahwa tidak kata-kata bukan hanya yang baik semata baik, tapi juga harus sadar bahwa setiap yang kata yang keluar itu jangan sampai justru berdampak. Jangan sampai kemudian kata-kata berdosa. Ya, ya seperti sekarang misalnya tentang apa saling menggugat, ya, saling sangat melecehkan agama. Ya ketika sholat ya waladhdallin kemudian diam saja nggak amin dan seterusnya atau misalnya tahiyat tidak pakai telunjuk tidak nunjuk satu jari karena macam-macam itu sebenarnya kan tidak layak untuk jadikan apa guyonan gitu tidak layak karena itu hal yang lain yang sakral yang memang tidak pada ranah memang ranah privasi ya ibadah sama Allah yang kemudian tidak boleh kemudian jadi bahan olok-olokan walaupun ini saling klaim ya. Ya. Bahkan kemudian ustadz-ustadz pun dianggap sebagai pelecehan padahal sebenarnya sedang
menjelaskan jangan sampai gitu, sebenarnya memperingatkan gitu. Jangan sampai, tapi dianggap ini. Nah, beda mungkin itu kalau misalnya itu jadikan kayak bahan olok dan benar-benar dikerjain. Jadi ini kan parah. Kalau hanya kemudian mendukung dukungan itu kemudian sampai hukum syara yang sudah pasti pun kemudian dia dia kalahkan dengan karena sementara waktu hanya beberapa bulan, karena dukung-dukungan yang juga belum tahu itu ada kebaikan atau keburukan, malah ini kan jadi berbahaya. Jadi jangan sampai buah dari perdebatan-perdebatan itu malah kemudian jadi kemaksiatan atau bahkan lebih parah jadi kekufuran. Itu yang lebih mengkhawatirkan kita. Nah, kemudian yang kelima, berdebat dengan itu harus dengan ilmu pengetahuan, dengan data dan fakta. Tidak boleh berkata tanpa ilmu. Dalam Islam itu tidak boleh orang berkata-kata tanpa ilmu. Kenapa? Ya karena kalau tanpa ilmu pasti ngawur. Dan kalau ngawur itu punya konsekuensi, kalau itu kaitannya dengan syariat pasti akan sesat. Dan sesat itu artinya kemudian membawa orang kemudian ya namanya sesat, tersesat itu bukan ke surga. Karena yang namanya petunjuk itu pasti akan membimbing kita menuju ya kembalinya kita itu menuju kepada yang sebenarnya, yaitu kepada Allah. Menuju kepada Allah itu surga gitu. Pasti. Jadi makanya ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Maksudnya jalan orang yang istiqomah gitu, orang yang mengikuti ajaran agama Islam sampai wafat, itu orang yang mustaqim, orang istiqomah, itu yang lurus itu apa? Itu artinya dia mengikut petunjuk. Tapi kalau seandainya kemudian dia tidak dengan ilmu, tidak dengan petunjuk, ya kemudian dia akan sesat. Nah, kalau sesat ujungnya di neraka. Jadi semua kesesatan itu artinya menyimpang dari petunjuk itu, dolalah namanya, itu finnar. Pasti finnar di dalam neraka. Artinya tersesat kemudian ke neraka. Ya, hanya karena urusan tadi dunia, karena dia salah orientasi hidup. Jadi kekeliruan yang paling parah ketika dia hubud dunia wa qahriyatul maut. Dia mencintai dunia, takut mati, ya kemudian padahal faktanya dia akan mati. Dia akan meninggalkan dunia. Dunia itu hanya sementara, dibatasi oleh ajal gitu. Jadi orang-orang yang tertipu adalah orang yang orientasi hidupnya untuk dunia. Dia lupa yang sebenarnya, hidup yang sebenarnya itu nanti, yang kholidina fi abada itu di akhirat. Dan kalau mengikuti petunjuk itu kholidina fi abadanya di surga, di surga. Beda kalau tidak mengikuti petunjuk, maka kholidina fihanya di dalam neraka, dalam penderitaan yang tidak ada ujungnya gitu. Maka itu kerugian yang sangat besar ya, kesalahan yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, ketika kita berdebat itu mesti harus punya ilmu. Jadi ilmu yang dimaksud ini ilmu ya sesuai dengan apa yang kita yakini ya. Jadi memang dalam rangka sabili robika, dalam rangka menyampaikan hidayah, dalam rangka menyampaikan ilmu, dalam rangka menyampaikan ya namanya petunjuk hidup yang baik dan sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 33, "Qul inna maharrama rabbiya al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa. Jadi mengharapkan perbuatan dosa. Perbuatan yang juga melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Allah juga mengharamkan mempersekutukan Allah dengan yang lain. Tidak menurunkan yang dimana Allah tidak menurunkan hujah, tidak menurunkan ilmu pengetahuan. Dan untuk itulah ya Allah mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak ada, tidak diketahui, maksudnya tidak memiliki ilmu, ya tanpa ilmu yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi oleh karena itu perdebatan itu harus basisnya adalah tidak hanya kata-kata yang baik, tidak hanya kata-kata yang benar, tetapi memang itu dia tahu yang diperdebatkan, dia tahu apa substansinya, apakah ada datanya, ada faktanya, benar atau tidak. Jadi jangan kemudian dia memperdebatkan sesuatu yang masih dalam eh, khayalan, dalam bayangan, ya, dalam bayangan yang dia juga nggak tahu. Maka kalau orang yang biasanya gitu mendebatkan sesuatu yang dia tidak tahu, itu pasti yang munculnya namanya gorizatul bakoknya.
Jadi bagaimana dia kemudian dia akan marah, kemudian dia akan membangun bagaimana agar tidak jatuh harga dirinya dengan kemudian kebohongan-kebobongan atau tadi kemarahan yang pasti kata-kata yang keluar dari orang yang marah bukanlah kebenaran, bukanlah berdasarkan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Pasti dengan kata-kata yang tidak akan terkontrol gitu. Jadi ini pegangan bagi kita kalau kita mau berdebat, siapkan dulu materi perdebatan itu apa. Ilmunya harus tahu, faktanya, datanya dan seterusnya. Sehingga memang kita meyakinkan orang, sehingga orang itu paham dan akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Kemudian berdebat itu yang tidak dengan ilmu pengetahuan, data dan fakta itu sama dengan berdusta. Jadi dalam Al-Qur'an itu apa berdusta itu sesuatu hal yang apa harus dihindari sama sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang berkata baik, jujur, ya jujur, maka jujur itu akan memberikan kebaikan. Dan siapa yang berbuat baik, maka akan membimbing dia masuk surga. Dan orang yang biasa jujur, sidik itu, nanti Allah akan mencatat sebagai orang yang jujur. Nah, sementara berdusta, berbohong itu akan mendatangkan kepada keburukan. Dan keburukan itu akan membawa pelakunya menjadi penghuni neraka. Dan orang yang biasa berbohong disebut nanti oleh Allah dicatat sebagai al-kadzib. Orang yang berdusta atau pendusta. Ya. Dan kemudian dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Jadi eh, tidak boleh kemudian kita membangun sesuatu karena tidak punya ilmu. Kemudian ya artinya dengan membangun sesuatu yang tidak ada faktanya, ya tidak ada datanya, ya kemudian ngawur saja ya. Ini sudah dinikmati, misalnya contohnya dinikmati oleh 400 juta anak ya, juga anak siapa? Penduduknya juga nggak sampai segitu, anaknya kok banyak amat gitu. Atau ini kan ngawur, atau misalnya cerita tentang asam sulfat dan seterusnya. Ini kan menunjukkan nggak boleh ya, gitu menyampaikan sesuatu yang dia tidak tidak ngerti. Jadi dia lebih baik kalau mohon maaf saya nggak tahu gitu. Jadi dalam diskusi, dalam perdebatan, apalagi ini formal resmi itu ya kita tidak boleh menyampaikan sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Ya artinya intinya ya, kalau berdebat itu jangan sok tahu. Jangan sok tahu, jangan merasa tahu gitu. Nanti kalau ketika kita berdebat, kita sok tahu, berdebat dengan orang yang pakarnya, orang yang ahlinya itu akan mempermalukan diri sendiri. Dan kalau kita kemudian malu, kemudian yang munculnya adalah egonya, kemudian membangun tadi kemarahan atau kebencian atau kemudian ujungnya permusuhan. Dan itu tidak boleh, tidak boleh dilakukan oleh seorang yang beriman. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi kalau kita berdebat itu maka harus mendengarkan, tidak boleh memotong ungkapan lawan debat kita. Sehingga kita bisa memahami dengan jernih apa maksud atau apa argumen yang dibangun oleh lawan bicara kita, lawan debat kita. Jadi itu etika. Jadi dalam Islam itu kalau kita misalnya berbicara itu apa harus perhatikan bicara itu. Jadi kita biasakan menjadi pendengar. Jadi kalau kemudian kita kita sedang belajar, kemudian kita apalagi sedang berdebat untuk meyakinkan, kita harus tahu. Demikian pula kalau kita mau menjawab, ini ditanya misalnya. Biasakan kalau kita ditanya gitu, kita dengarkan dulu apa pertanyaannya, dan kalau kita belum jelas apa yang ditanyakan, kita bisa klarifikasi dulu apa yang dimaksud yang ditanyakan. Sehingga ketika kita menjawab, apakah kita kira tahu apa yang ditanyakan atau kita tidak tahu. Sehingga kemudian orang yang tadi berbicaranya benar dan itu berdasarkan ilmu, ketika dia ada pertanyaan dan dia tidak tahu, maka kemudian akan mengatakan saya tidak tahu. Pernah ada seorang ulama besar di Baghdad, kemudian ditanya tentang suatu hal, kemudian dia mengatakan jawab, tapi jawabnya itu karena sambil dia mengurusi jenazah gitu ya dalam ramaian orang, kemudian asal nyampaikan, jadi menurut pemahaman sepintas gitu, tidak menurut perenungan atau pendalaman. Kemudian begitu dia jawab salah, muridnya mengingatkan, ya saya, Anda salah. Jawaban yang benar itu bukan seperti itu. Maka kemudian saya ini tidak tersinggung. Beliau mengatakan kalau demikian, aku cabut tadi jawabanku dan ikutilah jawaban apa ini muridku itu. Karena aku lebih baik jadi ekor dari kebenaran daripada menjadi kepala dari kebatilan atau kesesatan. Itu luar biasa. Jadi dan itu sama sekali tidak menurunkan marwah, tidak menurunkan harga diri, dan tidak menurunkan wibawa sama sekali. Mengatakan ma'adri, aku nggak tahu. Ya, aku nggak tahu. Nanti saya coba pelajari lagi, atau saya dalami lagi. Nanti mungkin pertanyaannya, nanti jawabannya saya renungkan dulu gitu. Itu menunjukkan bahwa dia memang memang orang ikhlas menyampaikan kebenaran, bukan
bukan untuk mempertahankan walaupun dia dia salah atau dia tidak tahu. Itu etika berikutnya. Jadi dengarkan, kemudian simak, baru kemudian kita bicara. Sehingga bicara orang lain itu lawan bicara kita itu kita bisa tahu maksudnya. Dan ada kata-kata dari Atta bin Abi Robah, seorang sahabat, beliau mengatakan, Inna rojula layah dasani, layah disani, bil hadisi, fang fang situ lahu ka'anni lam asma'hu wa qad sami'tuhu qabla an yulida. Ada seseorang laki-laki menceritakan kepadaku suatu cerita, maka aku diam untuk benar-benar mendengarkannya, seolah-olah aku tidak pernah mendengar cerita itu, padahal sesungguhnya aku pernah mendengar cerita itu sebelum yang cerita itu lahir. Maksudnya dia sebenarnya tahu gitu. Itu etika. Jadi etika kalau misalnya kita mau berdebat, ya debat yang berkualitas, ya kita menjadi kita dengerin orang menjadi argumentasinya itu sehingga kita paham letak kesalahannya di mana, letak kekuatannya di mana, kebenarannya di mana. Kemudian dia akan respon ya. Kalau memang itu benar, maka kemudian respon dengan positif atau dikuatkan gitu pendapat itu. Kalau itu salah, tunjukkan kesalahannya di mana. Dan niatnya karena memang untuk cari kebenaran, ikhlas karena Allah, maka di situ tidak akan muncul perseteruan atau permusuhan. Justru akan mendapatkan tambahan ilmu, tambah pengetahuan yang dia akan mendapatkan kebenaran. Dan itulah inti dari debat itu yang dimaksud hukum asalnya. Ya. Jadi bagaimana seorang yang berdebat harus betul-betul memang dibersihkan dulu niatnya. Jangan sampai kemudian niatnya untuk menjatuhkan dan seterusnya. Nah, kemudian ada eh, sebuah hadis ini harus difahami betul. Jadi orang yang dibenci oleh Allah ya adalah orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Hadisnya berbunyi inna abghadu lir ar-rajul ar-rijali abghadu rijala ilallahi alladul khosimi. Sesungguhnya orang yang paling dimurkai, yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang selalu berdebat. Orang tukang debat gitu. Tukang debat. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi yang dimaksud Aladul Khosim adalah orang yang banyak atau sangat keras dalam berdebat untuk membela sesuatu yang menyimpang. Jadi ingat sesuatu yang menyimpang, bukan yang benar. Kemudian Imam Nawawi mengatakan debat yang tercela adalah debat yang batil untuk melenyapkan yang hak dan dalam rangka menegak kebatilan. Sehingga kemudian sifat atau ciri bahwa disebut dengan aladul khisom atau aladul khosim yang sangat tukang debat gitu ya. Yang dimaksud itu cirinya pertama berdebat untuk mempertahankan penyimpangan dan kesalahan atau kemudian keras dan gigih untuk mempertahankan kesalahan itu sampai kemudian berbuah nanti makanya kata-kata khosim. Khosim itu artinya orang yang husumat. Nanti akan terjadi perselisihan. Perselisihan kemudian berujung kepada permusuhan. Ya, ya itu yang tidak boleh. Dan kalau ada husumat seperti ini maka harus harus diselesaikan. Jadi itu karena dampaknya negatif. Beda dengan yang tadi kalau kalau mujadalah billati asan memang untuk mendapatkan kebenaran. Jadi pasti berujung dengan pasti akan mendapatkan manfaat dari perdebatan itu. Nah, atau kemudian ada juga larangan dari Rasulullah, tinggalkan debat meskipun kau benar. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, saya memberikan jaminan rumah di pinggir sungai, di pinggiran surga, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia yang benar. Dalam hadis Abu Dawud nomor 4800. Nah, yang dimaksud di sini adalah debat, ya, debatnya debat kusir sebutnya ya. Jadi ini ada asbabul wurud cerita dongeng ya, bukan benar nih ya. Jadi kapan itu debat kusir itu? Jadi kusir itu kan nama pengendara delman tuh. Ya. Jadi ada cerita, ada dongengnya ya. Dia nggak serius banget ini. Ini dongeng aja. Jadi konon dulu ada kusir, jadi lagi mengendalikan delmannya. Kemudian naiklah seorang penumpang ya. Nah, penumpang di tengah jalan kudanya kentut. Kata si kusir, aduh ini kudaku ini masuk angin gitu, masuk angin. Kata si penumpang, Pak bukan masuk angin, barusan keluar angin. Saya kecium tuh di depan muka saya, kecium tuh. Ini keluar angin. Nah, kata dia, enggak dia masuk angin, bukan keluar angin. Ribut tuh antara keluar angin atau masuk angin. Ya kemudian sampai akhirnya kemudian berantem.
Hanya ya udah turun di jalan tuh yang penumpangnya karena kekehan. Maka sejak itulah maka disebut dengan debat kusir yang tidak jelas memperebutkan siapa yang benar siapa yang salah. Ternyata ujung-ujungnya yang salah tukang beca. Jadi akibat debat kusir. Tukang beca itu ketika berangkat dari rumahnya, emang mau kemana? Mau narik beca. Setelah sampai beca bukan ditarik tapi didorong. Makanya selama itu tukang beca itu salah terus. Ya, menarik beca tapi sebenarnya faktanya dia dorong beca. Jadi supaya tidak serius banget ini karena saya udah ngantuk ini jatuhnya. Jadi debat kusir itu debat yang tidak ada faedahnya, nggak tahu si apa mempertahankan apa, memperebutkan apa, isinya itu. Jadi jauhilah ya debat kusir ya, karena nggak produktif, malah justru akan tadi membangkitkan emosi, kemudian akan mengobarkan kemurkaan, akan buat dendam, kemudian saling mencela orang lain. Gitu. Apalagi kalau di grup WA grup kita gitu ya, grup Muslim macam-macam. Jauhilah debat kusir yang tidak ada faedahnya gitu ya. Udah gitu. Ya dukung-dukung, senang-senang oke, perbedaan pendapat nggak ada masalah. Tapi ingat nih, ya firman Allah ya, asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibba syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Ini surat Al-Baqarah ayat 219. Bisa jadi kamu membenci sesuatu pada itu amat baik bagimu. Ya, makanya ya apa bencinya biasa-biasa saja gitu. Jangan keterlaluan. Dan bisa jadi, boleh jadi engkau menyukai sesuatu pada itu buruk bagimu. Allah yang mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi tetap aja. Jadi apa walaupun tadi suka nggak suka karena masih manusiawi. Kalau pendapatnya misalnya tidak diterima oleh orang lain itu kesel kan? Tapi bisa jadi yang kita tidak suka itu kebaikan bagi kita. Dan oleh karena itu dari awal niatkan mencari kebenaran ketika berdebat, niatkan juga karena Allah, kemudian berujungnya adalah manfaat. Kita nambah ilmu, kemudian nambah persahabatan, nambah kekeluargaan, dan kemudian menambah persatuan. Intinya, hukum berdebat hukum asalnya boleh untuk membuktikan, meyakinkan, memahamkan orang terhadap kebenaran yang kita sudah yakini gitu. Eh, Oleh karena itu, caranya pun harus benar. Dan saya tidak dalam rangka kemudian membahas tentang jadwal debat sekarang ya. Ya silakan teman-teman nilai sendiri. Walau alam bisawab. Saya kembalikan ke Kang Arya. Bangga. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya terkait hukum debat dan selanjutnya teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, eh, monggo silahkan baik yang berhubungan dengan materi ini atau yang lain Ustadz ya. Ya, Persilahkan. silakan Bangga. Kang Gugut, dipersilahkan langsung. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi ini wabarakatuh. kebetulan masalah yang ya sering apa sih sering kejadian lah sering saya alami masalah perdebatan. Terutama bukan perdebatan kayak sering kali kan ya kami dari asosiasi itu kan sering diundang dalam acara sosialisasi lah. Sosialisasi terhadap suatu program yang akan dikerjakan. Tapi begitu disampaikan ternyata program itu sangat menyimpang dengan kenyataan yang di lapangan lah, kenyataan yang ada lah. Nah, Hmm. terus waktu saya sampaikan bahwa dengan data dan lain sebagainya, justru malah kami suka dianggap jadi seolah-olah penentang. Saya terus terang, Kang, itu saya salah satu kenapa saya dijuluki apa golongan kanan gitu, Kang. Itu gara-gara saya sering mendebat karena saya tahu contoh lagi ini maaf ya Kang ya, jadi ini Ya, jadi cerita lama. Itu ya. waktu bicara ada ada kebijakan mengenai ekspor 3 kali lipat gitu. Nah itu kan yang saya tahu. Halo, Oh, ya, ya. Assalamualaikum. Kedengaran? Halo, Ya. kedengeran nggak Kang? Kedengaran, Ya. kedengaran, Nah kedengaran kan? jadi yang bicara ekspor 3 kali. Ya, alhamdulillah. Hmm. Ekspor 3 kali lipat. Padahal kan kita tahu pada saat kita bicara ekspor 3 kali lipat, produk yang harus kita ekspor itu kan harus kita naikkan 3 kali lipat juga jumlahnya. Betul, Sementara pada betul. saat itu kita tahu kondisinya produk-produk itu sedang menurun, Pak. Ya, Nah, itu bukannya diperbaiki di penurunannya kenapa disebabkan penurunan sehingga bisa naik, tapi justru ya, malah kita hanya membicarakan sesuatu yang nggak ada juntrung, nggak ada jelas kenapa harus ya, naik dan lain sebagainya. ya. Nah, akhirnya waktu Betul. saya sampaikan bahwa itu bermasalah, malah mereka menyatakan bahwa mereka mendebat saya, menyatakan saya adalah
tidak apa sih ya Kang, tidak ngikut Tidak, aturan pemerintah lah kasarnya, atau ya, jadi tidak oposisi lah tidak mendukung seolah-olah kayak gitu. program. Iya, seolah-olah jadi saya di posisi karena saya menentang sama program tersebut gitu loh Kang. Itu Ya, ya, yang dan itu sampai hari ini pun masih saya mengalami kejadian-kejadian itu. Ini sampai hari ini pun saya masih sering kalau diajak diskusi pasti saya diposisikan ujungnya tuh adalah oposisi gitu loh Kang. ya, Karena pada saat menjalankan itu petani apa sih, petaninya tidak mendapatkan manfaat, malah justru mereka hanya dimanfaatkan. Itu yang sering terjadi gitu loh. Itu ya, yang membuat wah Widih nggak enak banget. Nah tapi akhirnya saya kan marah gitu loh kan. Nah iya, pada saat saya marah itulah, cuman pada saat marah itu saya memang nggak tahu lah, cuman kadang-kadang ngomongan itu kadang-kadang jadi doa yang saya sering dengar. Tapi gitulah akhirnya iya, ini saya sendiri apakah itu juga apa namanya, pada saat saya apa namanya menyampaikan awal terus saya membela sesuatu dengan sesuatu kasarnya ya dengan data dan tapi dianggap salah gitu kan, apakah itu saya termasuk di apa, memang tadi yang di bawah bahwa saya tukang berdebat yang selalu di apa terlalu keras debatnya karena saking saking kerasnya saya iya, sendiri iya. yang saya dikasih golongan kanan ini sekarang ini saya. Iya, jadi memang memang gini, ketika menyampaikan eh, pendapat ya, ini dalam pendapat apapun ya, artinya mau kaitannya sains dan teknologi, kaitannya dengan kebijakan, kaitannya dengan ilmu agama ataupun yang lainnya, itu memang pertama memang kita harus tahu lawan bicara kita siapa. Itu yang pertama. Dan kemudian kita juga apa tetap harus bisa mengendalikan karena marah itu pasti tidak baik. Karena Rasulullah mengulang-ulang la tagdob, la tagdob. Jangan marah gitu. Jadi artinya kalau kita marah karena misalnya argumentasi kita ditolak, itu menunjukkan kita hilang ikhlasnya. Jadi memang orang yang biasanya marah itu ketika ditolak pendapatnya itu menunjukkan dia tidak ikhlas. Karena kalau orang ikhlas mungkin tidak sesuai karena mungkin lawan bicaranya itu orang yang tadi, orang yang tidak tahu. Orang tidak tahu bahasa Arabnya orang sufaha atau orang bodoh gitu ya. Ya kalau Rocky Gerung bilangnya apa itu? Ya, dungu gitu ya. Dungu. Jadi jadi kata-katanya. Jadi apa ya kita kita artinya kita tidak bisa ngotot ketika kemudian argumentasi kita tidak diterima, apakah memang orang ini bodoh atau orang ini memang punya kepentingan yang kuat untuk itu atau ini menyangkut tadi dalam otoritas atau kepentingannya gitu ya. Dan kita tahu gitu. Sehingga yang seperti ini memang kalau itu mendatangkan keburukan, kita lebih baik meninggalkan forum itu, tidak melanjutkan. Karena nanti akan ujungnya ini bukan kebaikan. Padahal yang dimaksud misalnya Kang Gugut menyampaikan itu kan ingin ada kebaikan. Ini kebaikan untuk Betul. rakyat lah gitu. Kan bicara kebijakan Iya. ya. Dan sebenarnya itu kalau seperti itunya. Makanya dalam Islam itu kalau kaitan dengan kebijakan itu bukan perdebatan, tetapi namanya musyawarah. Jadi makanya Al-Qur'an menggait kita kan wasyawirhum fil amri. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal Allah. Jadi bermusyawarah dalam suatu urusan, maka kalau engkau sudah berazam, maka bertawakal kepada Allah gitu. Jadi yang memutuskan tetap punya otoritas. Tetapi di situ ruangnya ruang apa ruang musyawarah bukan ruang perdebatan. Memang beda. Debat sama musyawarah itu beda. Karena kalau perdebatan itu menguji gagasan apa kuat atau tidak bisa meyakinkan atau tidak kan gitu. Sedangkan musyawarah itu memang cari apa untuk kepentingan bersama jadi solusi. Cuman musyawarah dalam Islam itu berbeda dengan musyawarah dalam demokrasi. Walaupun sama-sama musyawarah dan kata-kata musyawarah itu kan kata-kata kosakata di Al-Qur'an. Ya, wa amruhum syuro bainahum kata syuro, majelis syuro ya, majelis permusyawaratan rakyat. Musyawarah itu kata dari Islam kan dari Al-Qur'an. Ya. Tetapi Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana bermusyawarah tergantung topiknya. Kalau topiknya terkait dengan wahyu, ya firman Allah ya itu kemudian tidak ada bahasan untuk bermusyawarah karena harus samina wa ta'na. Ini kejadian ketika Rasulullah SAW akan perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah memang berangkat dari Madinah ke Mekah itu untuk menunaikan umroh, tujuannya adalah untuk melakukan perjanjian damai dengan Quraisy agar tidak
menyerang Madinah setelah terjadi perang Ahzab. Jadi kemudian diikatlah dengan perjanjian sehingga kemudian sekutu-sekutunya yang dibangun oleh muhajir oleh Quraisy jadi terisolir. Jadi tidak ada kekuatan utamanya. Nah, tapi kemudian begitu pas di apa apa eh, di Aqabah itu perjanjian Hudaybiyah di apa ya Hudaybiyah mohon maaf, di perjanjian Hudaybiyah itu ternyata di situ suasana jadi kacau balau gitu karena utusan Rasul ke Mekah itu Utsman bin Affan dikabarkan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka kemudian manaslah walaupun tidak tujuannya bukan untuk berperang, tapi tujuannya memang untuk ibadah gitu kan. Nah, para sahabat udah nggak sabar, maka mereka melakukan baiat namanya baiatur Ridwan di bawah suatu pohon yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran kan. Mereka siap mati gitu. Tapi Rasulullah ini wahyu dari Allah bahwa Rasulullah harus tetap mengganti perjanjian, bukan untuk berperang. Dan sebenarnya apa mau umroh itu sebagai kan alasannya mau umroh kalau misalnya diberikan di keleluasan ya akan tawaf, kemudian akan sa'i gitu ya di Ka'bah gitu kan. Tapi ternyata dicegat di Hudaybiyah dicegat itu. Karena ini wahyu, kemudian sampai Umar itu sampai memegang ya apa kerahnya Rasul apa jadi karena nggak setuju, kenapa kok harus perjanjian? Tapi ternyata ini kan wahyu, nggak bisa, nggak ada kompromi di situ. Begitu Rasulullah minta pendapat istrinya Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, ya Rasul, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka mereka akan mengikutimu gitu. Jadi kemudian betul beliau kemudian mencukur rambut di situ, kemudian kurban di situ, selesai. Kemudian para sahabat ikut. Ya, karena memang ini wahyu. Tapi beda halnya ketika Rasulullah menempatkan tentara di Badar. Ketika menempatkan tentara di suatu tempat, kemudian Habab bin Mundir, orang yang faham seluk-beluk Badar, mengatakan, ya Rasulullah ini aneh wahyu, menempatkan tentara di sini, atau ini strategi perang? Kata Rasul, ini strategi perang saja. Nah, kalau demikian salah ya Rasul. Yang tepat itu ada satu tempat aku tunjukkan di situ kita menguasai sumber air, nanti musuh kemudian kita kita putus suplai airnya, ya gitu kan. Dan oleh Rasulullah diikuti. Artinya kalau pendapat ahlinya, walaupun satu orang, bukan mayoritas, maka ikutilah pendapat ahlinya. Itu musyawarah dalam Islam. Kalau ini kaitan kepakaran. Kemudian beda lagi ketika mau perang Uhud. Ketika perang Uhud itu Rasulullah SAW punya pendapat kita perang kota gitu. Terima aja apa musuh di dalam kota. Tapi mayoritas penduduk Madinah mengharapkan untuk perang di luar kota. Maka kemudian Rasul mengikuti pendapat mayoritas. Karena ini kepentingan bersama gitu ya. Artinya ditempatkan tentara di Uhud walaupun berujung kalah. Berujung kalah gitu ya. Ini contoh. Jadi walaupun musyawarah ternyata tergantung topiknya. Kalau itu wahyu Allah, itu perintah agama, nggak bisa dimusyawarahkan. Ya, Nggak bisa kalau itu kepakaran, ya memang bukan suara terbanyak, tapi suara ahlinya yang diambil. Dan kalau itu kaitan dengan kepentingan bersama, baru kemudian suara mayoritas. Nah, oleh karena itu kebijakan mestinya berdasarkan tadi musyawarah kalau itu kepentingan bersama. Nah, tapi sekarang ini beda karena datang ya, itu karena mereka sudah punya kepentingan, ya dipaksakan dan parahnya itu kadang-kadang tidak melihat di lapangan karena ini sudah program, kemudian bahkan tidak ada sosialisasi dulu, tidak melihat faktanya seperti apa. Ini Polri harus goal, apalagi kalau itu sudah kaitannya dengan target-target. Ya, ini yang jadi iya. masalah. Nah, kalau seperti ini memang perdebatan itu malah justru akan kontraproduktif. Jadi kalau seperti ini misalnya perdebatan yang karena tadi ada kepentingan, lebih baik ya, Kang Ubud ya ngalah. Iya kan? Ya Lebih baik kemarin ngalah. saking keselnya saya bilang ini siapa sih yang bikin ini otaknya kurang 2 on. Coba coach apa goyangin pasti koclak tuh. Oh habis Iya. gitu. Iya. Saya Kan diomelin. itu ya. Jadi artinya kita ini jadi bangsa formalitas. Iya, Barangnya nggak ada tapi dipaksa-paksa bikin gitu iya, expose expose iya. kemudian diisi habis-habisan tuh berapa miliar setelah itu kemudian Betul, bubar betul. bubar ditinggalin Iya, iya. Saya kemudian ini paling ini simbolis ekspor betul kemana kan. barangnya nggak ada untuk kebutuhan domestik juga kurang Iya, apa ya tanda itulah tangan ekspor ekspor 30.000 ton ke Mesir padahal iya barangnya ditanya nggak pernah nggak ada dikirim barang kan gitu nggak kan. ada jadi barangnya juga Itu ada di situ balik lagi ke situ lagi gitu. iya Jadi itu formalitas yang saja
yang itu yang saya sampaikan gitu. Tapi Ya. itu dianggap saya menentang kasarnya gitu. Iya, Terus iya. saya debat, saking keselnya akhirnya sampai terucap Ya, kata-kata yang kurang, akhirnya ya, justru itulah. iya. Tapi saya jadi Ayo. ada nyesel, antara nyesel sampai kenapa saya emosi kayak gitu. Tapi Ya. tapi salah nggak sih Kang gitu loh saya sampai ke emosi Ya, karena gini, secara substansi benar, tetapi mm, secara cara, jadi tetap aja ya Kang Guguk tetap harus bisa mengendalikan. Karena itu oh, kita kan menyampaikan kebenaran. Kayak iya kebenaran itu kalau disampaikan dengan emosi artinya bukan menjadi kebaikan, tapi menjadi keburukan kan gitu ya. Tetap aja, iya jadi tetap harus kita dengan kepala. Jadi makanya tadi billati hiya asan. Jadi kalau mau berdebat pun billati hiya asan dengan cara yang paling baik. Yang paling baik itu tetap ya dengan santun, kemudian dengan eh, kepala dingin gitu ya. Ya kalau kemudian ngeyelan tinggalkan tinggalkan. oh Jadi Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita meninggalkan perdebatan yang itu udah jelas membela kesalahan, penyimpangan tapi tetap ngeyelan, maka tinggalkan. Insya Allah kalau seperti itu Kang Gugut bukan disebut dengan aladul hisom atau khosim. Jadi yang orang yang senang berdebat gitu ya. Karena iya begitu sudah mentok jadi debat kusir, pergi gitu. iya iya oh iya siap baik siap ya makasih makasih Kang Ya, makasih ya, bisa mangga, mangga. gitu ya mau isi yang lain silahkan. Baik, Itu terima kasih videonya pakai palu sih, pantes galak. Kang Gut. Videonya pakai palu. Oh itu West Ham. Iya, Oh, West Ham. videonya Hammer palu-palu itu. Fansnya West Ham. Itu Kang Ubud di kalau lewat tol yang di Sahari itu ada tulisan kebenaran bisa kalah tapi tidak pernah salah. Itu ini kata-kata mutiara Babah Alun Yusuf Hamka. Oh, iya Tadi kan siap siap Ustaz bilang ya udah ngalah aja gitu ya, tapi bukan berarti salah ya Ustaz ya. Tetap iya. benar. Jadi kita kita baca Al-Quran ya, kisah para nabi. Ya. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat dia, mendebat kan, mendebat bapaknya, Hmm. mendebat juga umatnya nih, dengan yang kan gitu. Oleh beliau kemudian malam-malam dihancurin tuh patung-patung kecilnya, kemudian apa palu yang untuk menghancurkan itu ditempelkan di apa dikalungkan di patung yang paling besar. Kemudian mereka begitu fakta ini kan ternyata mereka menyadari ini nggak mungkin karena patung ini nggak bisa ngapa-ngapain kan nggak pasti ini manusia gitu ya. Jadi bagaimana beliau membangun itu semuanya akal, tapi karena orang sudah tadi karena fanatik buta udah tidak lagi pakai akal sehat, tidak lagi udah pakai hanya munculnya emosi, hanya kemudian nyuruh dibakar Nabi Ibrahim kan gitu ya. Jadi memang seperti iya itulah ya. Tapi ketahuilah bahwa apa kebenaran itu harus kita sampaikan. Adapun kemudian diterima atau tidak itu pada pihak yang apa yang bersangkutan. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Makanya Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tetapi ketika menyampaikannya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hasan. Jadi koridornya itu. Kita suruh nyampaikan, nyampaikan, tapi bagaimana kan menyampaikannya? Bil hikmah. Hikmah itu dengan data, dengan fakta, dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan argumentasi dan mau itu hasanah. Tetap menyentuh hatinya dengan nasihat yang baik. Ya. Dan kemudian kalau ataupun berdebat, billati ahsan. Kalau itu pun sudah disampaikan, ini nggak nerima, tinggalkan. Gitu. Insya Allah iya itu sudah kewajibannya sudah tertunaikan dan kemudian ya bisa jadi mungkin pada saat itu tersinggung sampai rumah kemudian dia merenung dia tobat ternyata omongan Kang Guguk diikuti pada kemudian berikutnya atau pada program tahun berikutnya gitu ya. Nah, siapa tahu karena hidayah itu kita nggak tahu. Jangankan kita, Rasul itu menyuruh pamannya dan pamannya itu ya tahu bahwa nggak mungkin keponakannya itu berbohong, nggak mungkin. Udah dapat gelar Al-Amin dan kebanggaan beliau gitu. Muhammad itu Hmm. kebanggaan paman-pamannya gitu kan. Tapi ternyata tetap aja tidak bisa masuk Islam sampai wafatnya gitu kan. Makanya Rasulullah sedih kan, sedih. Iya. Karena Abu Thalib sampai wafatnya nggak masuk Islam. Maka kemudian turun ayat Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang akan berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi
Rasulullah menyampaikan dakwah, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang diinginkan, ya udah itu karena tugas beliau sudah dilaksanakan. Demikian pula Kang Puput nyampaikan kebenaran sudah, ternyata nggak diterima, ya sudah, kan gitu ya. Ya, Ya ya, sudah, oke. insya Allah itu menjadi amal soleh. Asal jangan marah-marah lagi gitu. Ya, Kalau nanti insya nyampaikan ya Allah. marah-marah, Insya Allah jangan lagi belajar marah-marah. supaya nggak ini lagi emosi. Iya, iya. Ya, Jadi, Pak. Atur nuhun Kang, atur nuhun. sami-sami, Mudah-mudahan mangga. mudah-mudahan jadi belajar pembelajaran buat saya deh ke depannya insya Siap, Allah. siap, siap. Tetap harus bersuara, Kang. Nggak boleh diam. Ya, Kalau kita diam, baik insya ada Allah. kebatilan di depan mata kita dan kita bisa bersuara, nggak boleh. Ya, nggak boleh ketua Ya, diam. baik. Apalagi kemudian ya mengatakan ya udahlah biarin aja. Ya. Ya, 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 kata-kata biarin saja dan kemungkaran itu dipertanyakan iman kita. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adabul iman. Siapa saja yang melihat kemungkaran, rubah kemungkaran itu dengan kekuasaan. Kalau dia punya kekuasaan. Tapi kalau dia tidak punya kekuasaan, maka dengan lisan. Sampaikan. Dengan argumen dan sebagainya gitu. Itu pun kalau misalnya nggak bisa karena jauh banget gitu ya itu akses kita iya, misalnya. Maka dengan hati, artinya nggak setuju, nggak suka, kesel gitu ya. iya, Nah, itu iya, selemah-lemah iman. Tapi artinya kalau kita tidak mau tahu, tidak peduli, cuek bebek dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran itu, maka dipertanyakan imannya gitu. Gitu. Jadi selemah-lemah itu di hati gitu. iya, iya. Baik, Insya Allah ya, berjuang ya, tetap berjuang, siap. tapi Ya, mungkin tetap caranya harus aja berjuang yang ini. Sama ya ini apa teman-teman caranya aja juga nih. mungkin lebih apa sih? Lebih Caranya lebih lain, iya, sebutnya lain tuh. Kaulan iya, layinan dan perkataan yang lembut. Ya, iya, iya. Oke, oke, oke. oke, Itu baik. ada Makasih DC banyak Kang. sebetulnya. Ya, mangga. Nah, Ada DC tapi orangnya nggak ada ya. Sempat kelihatan tadi mungkin lagi Ya, kemana lagi gitu. serius. Lagi serius. Ya. Yang lain monggo dipersilakan jika ada pertanyaan. Ustadz, kalau terkait dengan debat presiden, Ustadz, izin tanya Ustadz ya. Hmm. Bukan tanya sih, pendapat aja. Hmm. Kan ini Hmm. debat yang apa namanya ya, itu jadi satu tontonan yang digunakan untuk masyarakat menilai gitu ya, masalah menilai. Hmm. Ada yang bilang menilai apa, mengupas otaknya Hmm. apa para capres gitu ya. Jadi Hmm. tidak seperti yang kita bayangkan atau yang kita pelajari bahwa debat untuk apa, untuk mendapatkan satu kebenaran meskipun ya itu kita bisa menilai kebenarannya itu dari situ. Ya, Pendapat Ustadz gimana Ustadz? Jadi kita ini ya ada ini kan ada kak, supporter kak, gitu ya melihat ya. itu. Nah. Jadi jadi kalau yang sekarang ya, yang debat-debat itu, ya sebenarnya kan sama dengan pertandingan, Ya, iya benar. pertandingan atau dalam bahasa Arabnya musabakoh, Hmm. musabakoh ya, musabakoh. Jadi lomba atau uji ketangkasan berdebat gitu. Jadi bukan dimaksud dengan debat yang kita bahas ya. Makanya Hmm. saya tidak akan membahas tentang yang walaupun katakannya debat. Karena sekarang ini memang bukan dalam ranah perdebatan mencari kebenaran, tetapi ini apa namanya persaingan untuk menakar gitu. Yang paling cerdas, yang paling pinter siapa kan gitu ya. Hmm. Sebenarnya kan, tapi itu persaingannya di antara grup sebenarnya kelompok, cuma diwakili oleh paslonnya kan gitu. Ya. Ya, sehingga sehingga apa yang disampaikan itu belum tentu buah pikiran paslonnya, belum tentu. Itu yang timnya kan gitu, timnya yang membuat itu, membuat teksnya gitu. Sehingga memang ya apa yang kita lihat itu tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan yang sedang berdebat. Yang jelas orang yang banyak ilmunya akan lebih menguasai forum ketimbang Ya. orang yang ilmunya sedikit. Itu pasti kan gitu. Orang yang pinter merangkai katanya pasti kelihatan lebih pintar daripada orang yang tadi sulit ngomongnya. Walaupun pintar, tapi banyak orang yang gagap menyampaikan gagasan macam-macam susah, tapi dia orang pintar, gitu ya. Sehingga kemudian ini ya kita anggap pada posisi ini posisi menawarkan atau apa ya persaingan untuk mendapatkan pelanggan kalau kayak jualan gitu ya. Ya pintar-pintar menawarkan diri untuk kemudian dapat pembeli yang lebih banyak gitu ya. Ya kayak konsentrasi apa namanya itu apa persaingan atau ya ujian apa
perlombaan gitu loh. Lomba, ketangkasan dan seterusnya ya. Jadi itu terlepas badan dukung-dukungan gitu ya. Makanya kalau saya biasa aja, jadi biasa aja. Apalagi kemudian dilontarkan kata-kata yang tadi ada yang emosi, ada yang kemudian menyerang, istilah menyerang. Itu sebenarnya keluar dari kata-kata debat. Berkata debat atau yang sering di apa walaupun judulnya debat gitu ya atau pro kontra, tetapi banyaknya kemudian saling hujat, kemudian dengan kata kasar saling tujuk macam-macam itu udah eh, out dari konteks yang kita bahasa gitu ya. Bahas itu udah saling caci, saling macam-macam, kemudian sampai kemudian eh, antar pendukungnya gitu ya, pendukung saling nyinyir sampai ngotot-ngototan dan seterusnya, marah, kata-kata kasar, kata-kata jorok macam-macam sampai keluar nggak. itu itu pada konteks yang tidak diperkenankan seorang muslim melakukan seperti itu, karena apalagi karena hanya kepentingan sesaat dan Hmm. kepentingan dunia, padahal konsekuensinya itu panjang di akhirat, karena nggak boleh kita berkata-kata yang standarnya bukan standar syariat, nggak boleh. Jadi nggak apa-apa deh kata-kata yang penuh dengan kedustaan atau fitnah atau macam-macam itu ada keluar dari itu. Karena paling berat nih, berat kalau kita sudah dusta, kalau kita sudah melakukan fitnah, kalau kita misalnya melakukan rekayasa-rekayasa, makar-makar yang untuk mencari kepentingan dunia dengan kemudian menghalalkan segala cara, itu hal-hal yang harus kita jauhi sama sekali. Seperti misalnya hasud ya, hasud itu Rasulullah mengatakan pakai alaika, alaika bil hasad. Jadi suatu warning kalau bukan kata huruf huruf jer kata alaika, maksudnya itu warning banget. Hati-hati gitu. Hati-hati, waspada. Alaika bil hasad. Hati-hati kamu dengan hasad. Hasad itu iri dengki. Final hasada yakul hasanati kama taquluna ruhatobah. Karena ke hasud itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kebaikan kita akan habis. Jadi nggak bernilai. Makanya ya yang kayak gitu, yang pendapat gitu ya. Kalau kalau saya sih juga nggak menarik untuk ditonton. Kalau saya nggak pernah nonton. Nggak Apalagi puasa kemudian ya. menindaklanjuti hasil perdebatan itu kemudian jadi meme macam-macam. Jadi kayaknya gimana gitu ya. Jadi eh, nggak nyaman di hatinya nggak nyaman. Iya, iya. Ya gitu. Baik, Itu Ustadz, ada Teh Gina ya, yang Mbak Gina Hendro langsung silahkan disampaikan. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. ngomongin debat jadi ingat waktu kuliah dulu. Saya kan jurusan sosek. Itu Nah, praktikumnya isinya debat melulu. mm, Bener-bener setiap saat kan kita bikin makalah, terus kita ya, perdebatkan kan di forum-forum apa kalau iya, lagi apa namanya kalau lagi ada itu eh, lagi inilah lagi materi masih kita masih berdebat gitu. Dan saya lihat ya kesimpulan saya bahwa yang namanya debat itu tergantung niatnya sih, tergantung motivasinya. Jadi ada yang betul. niat untuk menonjolkan diri, nih lihat gue pinter nih Hmm, gitu, iya, gue jago debat. Ada lagi yang niatnya apa ya? Pokoknya kalau kalau menurut saya sih debat itu ya tergantung niat gitu. Niat awalnya apa? Apa dia niat mau menonjolkan diri, apa dia niat mau sekedar tampil apa adanya, atau dia mau low profile segala macem biar dibilang oh ternyata dia low profile gitu. Menurut saya sih itu. Jadi iya, menurut saya debat itu bisa di apa ya? Bisa diatur lah niatnya dia maunya iya, apa gitu. Betul nggak gitu Ustadz? Makasih. iya. Jadi gini, makanya tadi hukum asalnya kan boleh. Bahkan dalam Al-Quran kan disuruh wajadilhum billati ahsan. Jadi suruh berdebatlah kalau memang memang perlu perdebatan gitu. Tetapi billati ahsan dengan cara yang baik. Artinya hukum asalnya boleh berdebat itu. Tapi kemudian ada celaan orang yang suka berdebat. Berarti itu berdebat yang kemudian negatif dari awal niatnya memang buruk. Makanya kaitannya dengan niat ini itu inti kan sebenarnya. Niat itu menjadi penentu ya apa yang punya kita lakukan. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat walikul imri'in ma nawa. Jadi hanya semuanya segala sesuatu perbuatan itu, semua perbuatan itu tergantung niatnya. Dan seseorang mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya gitu. Ya. Makanya kalau kita berdebat ya memang harus dari niatnya dulu. Dan yang dibenarkan oleh syariat itu berdebat memang niatnya untuk menyampaikan kebenaran
Dan untuk memahamkan, meyakinkan orang yang masih ragu terhadap kebenaran itu, maka kita kemudian mujadalah di situ kan. Karena memang niatnya untuk menyampaikan kebenaran, maka kemudian dia perdebatannya juga memang tadi dengan cara yang lembut, ya. Jadi sebagai tindak lanjut dari mau itu hasanah gitu ya, dengan bukti-bukti, dengan fakta-fakta, dengan ilmu pengetahuan, sampai kemudian dia paham dan dia yakin gitu. Dan itu suatu hal yang baik ya. Makanya eh, tetap walaupun bisa ada pelajaran dan latihan, kita juga ngajar ke anak-anak supaya kemudian dia bisa mempertahankan pendapatnya. Jadi dia kalau dia yakin itu kebenaran, kemudian dia harus membuka ruang untuk kemudian kritik atau masukan dan seterusnya. Dan itu bisa diperdebatkan dulu gitu. Dan ini saya dengan anak-anak itu di grup keluarga itu saya membiasakan. Kadang-kadang panas tuh si Teteh sama adiknya itu ribut itu Mas. Jadi saya mengamati aja kemudian ngegongin ngasih nasihat. Ya namanya juga kakak beradik gitu ya. Jadi perdebatan kadang-kadang menurut saya itu sepele tapi itu prinsip gitu ya. Dan seterusnya gitu kata anak-anak. Dan membiasakan itu supaya kita ini eh, tidak apa ya tidak emosian dan tidak mutungan, tidak baperan istilah sekarang ya, tidak baperan. Jadi memang biasakan itu ya perdebatan kecil-kecil itu maksudnya untuk melatih bahwa orang itu ketika kita menyampaikan kebenaran gitu ke anak-anak sampai bisa masuk akal dia, sampai paham dia gitu. Bagaimana caranya dengan hikmah, mau itu hasanah dan mujadalah bilati hasan. Bagaimana kita lakukan? Itu dibangun. Jadi justru dengan dalam Islam itu dogma-dogma itu sesuatu hal yang bisa bisa apa ya kontraproduktif. Jadi makanya ajaran Islam itu tidak dengan dogma-dogma, tetapi dengan cara berpikir gitu ya, dan akalnya yang difungsikan kan gitu ya. Jadi oleh karena itu ya tadi ya yang kita pelajari atau kita membiasakan itu hal yang oke. Dan itu dan dilihat niatnya. Jadi kalau saya sengaja dibuat ada ruang di anak-anak itu karena anak-anak yang sudah dewasa, kemudian supaya membangun tadi tadi pemikiran dia, jadi sentuh akalnya, kemudian dia harus mempertahankan. Kamu pendapat seperti itu kenapa? Ya, kenapa pendapat seperti itu gitu. Jadi ditanyakan dan mereka kemudian bangun. Nah, ya udah, nanti pada kesimpulannya ya kalau misalnya belum selesai, udah diredakan dulu. Nah, nanti secara personal saya dekati itu salah pemahamannya. Kan seperti itu, maksudnya seperti ini dan seterusnya. Jadi memang harus ada penengah atau ada yang memberikan solusi atau jawab. Dan apa yang kita lakukan ya selama ini sebenarnya itu apa eh, hal yang perdebatan yang sehat. Seperti kita misalnya, ini kalau misalnya saya salah, yang bisa menyampaikan materi, bisa debat saya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dan saya membiasakan kebetulan ya, saya memimpin ada kelompok riset ya, ya riset. Itu kan sama kena kepakaran itu. Nah, sering perdebatan itu. Tapi ada yang satu profesor itu kadang kekeh gitu, kekeh. Saya bilang Pak, itu sudut pandang Bapak gitu. Jadi sudut pandang yang lain juga boleh. Gini. Termasuk apalagi kalau kalau saya ceramah tentang fikih, fikih yang khilafiyah. Oh, kalau kita membangun itu benar itu sendiri dan kemudian tidak mau mendengar yang lain, ya sudah. Ilmu itu semakin lama semakin kecil, semakin sedikit, ya semakin menyempit, ya semakin artinya kemudian kita ini pandangannya nggak luas, wawasannya nggak luas. Jadi justru berdebat itu atau mujadalah dalam Islam itu untuk memperluas wawasan, untuk memperluas ilmu pengetahuan gitu, untuk semakin bijak kita bersikap. Karena kita sudah ternyata banyak pendapat dan di situ makanya hikmah dari perdebatan itu adalah nambah ilmu, nambah wawasan, nambah kemudian semakin bijak, semakin kita mampu mendengar, mau menerima masukan gitu ya. Jadi luar biasa sebenarnya oke gitu. Andaikan debat yang dimaksud di debat capres cawapres itu niatnya dari awal seperti itu, yo bagus banget. Jadi saya pasti jadi penonton pertama itu. Tapi kalau niatnya ya seperti itu ya, aduh gimana gitu ya. Jadi ada yang emosian, ada yang memang mempermasalahkan yang telah lalu, macam-macam susah lah. Jadi memang bukan mencari kebenaran dan ini Rasulullah SAW pernah mengingatkan pada kita nih. Ya, man ta'allamal ilma liyumariya bihi sufaha wali juariya bihil ulama wali sorfa wujuhan nas ilahi adkhalahullahu annar. Jadi siapa sih yang menuntut ilmu? Tujuannya untuk pamer di hadapan orang-orang bodoh. Jadi pamer karena pinternya, ya pinter ngomong, pinter retorika gitu. Supaya sampai membuat terkesima orang-orang yang bodoh, orang-orang awam itu. Kemudian niatnya juga untuk bersaing dengan orang-orang berilmu.
ya untuk bersaing ya tadi apa kayak berlomba gitu ya. Ya, Pak pinter-pinter kata orang sudah bilang gitu ya. Kemudian untuk memalingkan pandangan orang kepada dirinya, jadi cari perhatian, maka kata Allah, nanti Allah mengatakan adkhallahu annar. Kata Rasulullah adkhallahu annar. Allah akan masukkan orang itu ke neraka. Jadi berat gitu ya. Jadi berat. Makanya diperbaiki niatnya dulu. Nah, benar tadi niatnya dulu. Memang itu yang menentukan itu. Nah, jadi ya eh, perdebatan itu ya tergantung orang, tergantung niat, tergantung apa yang diperdebatkan. Jadi kalau diperdebatkan apa tentang tadi tentang persaingan jabatan ya seperti itulah. Bahkan kemudian ada kesan gitu ya kalau politik praktis itu jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa dalil syara gitu. Atau itu karena nanti sama dengan politik identitas dan seterusnya. Jadi udah kalau seperti itu apa yang mau kita carikan gitu ya. Nah, bukan saya tidak mau dengar itu ya. Cuman kan saya ujung-ujungnya keburukan kok. Ya, semuanya gitu ya. Tuh, semuanya. Ya. Walau alam itu pendapat saya ya kaitan dengan perdebatan sekarang gitu ya debat. Wah apalagi nanti debat cawapres udah diketahui itu dari sekarang ini. Bayangkan gimana nanti seorang profesor berhadapan dengan macam-macam itu sebetulnya. Ya udah kalau tahu hasilnya udah tahu diprediksikan ya kan perdebatan itu kualitas berdasarkan ilmu kan. Ilmu. Jadi ya, jangan sesuatu yang memaksakan sesuatu yang akan ya udah dari tahu ada hasil dan memang bukan mencari kebenaran bukan bukan adu gagasan juga bukan karena faktanya bukan adu gagasan kok debat itu tapi siapa yang bisa menjatuhkan lawan kan gitu ya. Ya, siapa yang menangkan itu sebetulnya pertandingan. Nah itu udah Daniel udah keluar ya. Kang Cucu juga ada masuk ya. Ya, pertanyaan terakhir buat Uda Dani dan Kong Cucu kalau mau nanya juga boleh. Lewat 1 menit. Hmm. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa salah satu apa keadaan yang kita itu nggak mau kalah berdebat karena yang menang debat itu kadang-kadang suka nyebelin gitu, ya kan? Nah, dalam Islam itu ada nggak adab dalam berdebat dalam posisi kita ini menang, ya, tapi ada adabnya yang sifatnya tidak eh, apa kalau bahasa Jawanya ngenyek gitu kan, atau ada Hmm. adabnya. Jadi eh, orang yang berkarakter emosi pun kalau kita menang berdebat juga tidak tidak Hmm. panas atau gimana ya. Hmm. Karena kalau kita berharap juga semua orang itu berakhlak mulia ya, kala berdebat itu tenang-tenang aja, kadang-kadang sulit juga. Orang yang juga apa namanya penyabar pun kadang-kadang kalau kala berdebat suka emosian. Bila bila yang menang berdebat tadi memang ngeselin gitu loh. Nah, kira-kira Hmm. gimana tuh adabnya dalam Iya, dalam Islam gitu loh. Apa dalam iya, jangan berdebat lah, iya, diskusi atau apa gitu iya, kira-kira iya, ya yang apa yang seharusnya kita kerjakan. Terima kasih, Ustadz. iya, bangga. Inilah apa ke kehebatan Islam ya. Kehebatan Islam luar biasa. Jadi sampai pada posisi apakah dia menang debat atau kalah debat, semuanya terikat dengan akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah itu kan Rasul mengatakan buistu li utami makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu adalah sifat-sifat baik. Tapi oleh Rasul disempurnakan. Disempurnakan dengan apa? Dengan beriman dulu. Jadi akhlaknya dibungkus dengan keimanan. Itulah makanya Rasulullah diutus itu menyempurnakan akhlak yang mulia. Sabar itu baik, baik dilakukan oleh orang Muslim atau non Muslim. Jadi jujur itu baik, sifat baik. Baik dia orang orang kafir ataupun orang Muslim, gitu ya. Tetapi bedanya kalau jujur non-muslim, orang yang kafir, ya hanya baik menurut manusia, tidak berbuah pahala. Tetapi jujur kalau menurut Islam disempurnakan oleh Rasul itu dengan dikaitkan bahwa jujur adalah perintah dan itu dalam melaksanakannya karena diperintahkan oleh Allah.
dan harus memang bersifat jujur, punya sifat sidik. Demikian pula berkata baik. Berkata baik itu ya akhlak yang mulia. Mau diucapkan oleh orang non-muslim ataupun orang muslim. Akhlak yang baik gitu. Tetapi kalau yang non-muslim, orang-orang kafir, hanya baik menurut manusia, tidak berbuah pahala. Tapi beda dengan orang yang beriman, yang disempurnakan oleh Rasul, ya apa akhlaknya itu. Makanya kata Rasulullah, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka dia harus berkata yang baik atau diam. Kan gitu ya. Demikian pula sabar. Sabar itu baik, semua orang juga baik gitu ya sabar. Tetapi beda. Sabarnya orang yang beriman itu dilandasi karena memang Allah dan Rasulnya nyuruh kita bersabar. Ya, fasbir ma'asobak, sabarlah ketika menimpa suatu. Makanya orang yang sabar ketika dia berbeda pendapat dan pada posisi menang dia kemudian tidak sombong, ketika posisi kalah dia tidak akan kemudian bersedih. Kan gitu ya. Karena yang dia cari adalah lillahi ta'ala mencari kebenaran. Kan gitu ya. Sehingga posisi apapun. Bisa jadi orang lain ya kelihatannya dia apa ilmuwan, ahli agama. Tapi kalau pas berdebat pengen menang sendiri dan emosian. Berarti memang dia dalam hal menjaga emosinya, suruh sabarnya nggak bisa. Karena apa? Karena makanya kita baca lagi tuh dalam surat Al-Maidah. Kalau kita ingin menjadi penghuni surga, ya jadi kata firman Allah kan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga. Bersegeralah kalian masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang biasa berbagi dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Orang yang kadiminal goedo bisa menahan marah. Dia bisa marah, bisa emosi, tapi tidak akan layak menjadi penghuni surga kalau tidak bisa dikendalikan. Jadi kadiminal goy itu artinya orang yang bisa marah, tapi dia bisa menahan marahnya. Maka dia lulus seleksi kompetensi menjadi penghuni surga. Yang kedua, kadiminal goida. Yang ketiga, wal afina anin nas. Ini pakai wa atop ya, dan ini paket ya. Wal afina dan memaafkan orang lain. Jangankan orang itu minta, tidak minta pun kita kasih, kita maafkan. Kalau ataupun kesel, maksimalnya 3 hari. Tidak halal bagi seorang muslim kemudian mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. 3 hari masih bisa tolerir karena dia bisa tersinggung dan seterusnya. Ya, tapi memaafkan itu menjadi satu tiket ya untuk bisa masuk surga. Tidak boleh menendam. Kemudian wallahu yuhibbul musinin dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orientasi dia untuk berbuat baik musin itu artinya berbuat baik untuk orang lain. Kalau baik sendiri namanya Hasan. Hasan itu orang baik. Tapi kalau musin, dia berbuat baik. Dia baik untuk memberi manfaat kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Dan Rasul mengatakan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Itulah orang musin. Orang yang berbuat baik, memberikan faedah ke orang lain. Jadi ini mau tidak mau gitu. Walaupun kesel gimana pun, kalau kita ingin masuk surga, harus kadiminal goedo. Kenapa? Karena yang menyiapkan surga itu Allah dan Allah menyiapkan untuk orang bertakwa dan kriteria takwanya menurut Allah itu orang yang biasa berbagi dalam keadaan sempit ataupun dalam lapang, orang yang menahan marah padahal dia bisa marah, orang yang memaafkan orang lain padahal dia bisa tidak memaafkan, tidak ada maaf bangun juga bisa, tapi dia maafkan orang lain dan dia bisa berbagi memberikan kebaikan untuk orang lain walaupun sebenarnya yang mungkin lebih butuhkan baik itu untuk dirinya. Tapi orang muhsin itu dia orientasinya berbagi kebaikan ke orang, memberikan manfaat kepada orang lain. Siapapun orangnya gitu. Semakin banyak orang yang diberikan manfaat, maka dia akan semakin mulia. Jadi itu walaupun kesel, orang lain kesel, kita nasihati, jangan kesel, sabar gitu. Jadi kalau kita mau emosi, ya nanti kalau mau emosi, kita, oh iya, kan saya pengen masuk surga. Kata Al-Quran, orang yang mau surga itu harus kadi minal goyah, nggak jadi marah. Itu terjadi Muawiyah. Muawiyah itu terkenal pemimpin yang zolim kan, penggantinya Ali kan, dia memberontak ke Ali kan. Suatu saat ketika dia berkhutbah, ada orang rakyat tunjuk jari. Ya Amirul Mukminin, aku tidak mau mendengarkan kata-katamu sebelum hak-hak kami engkau tunaikan, engkau berikan. Marah, mukanya merah itu Muawiyah. Tapi kemudian dia turun dari mimbar. Turun dari mimbar, orang pada bingung. Ya, banyak yang memarahi itu, kok berani-beraninya kemudian ke Amirul Mukminin berkata lantang itu.
Kemudian datang lagi tuh, datang lagi dengan wajah yang sudah basah, kemudian wajah berubah jadi berseri-seri. Dia mengatakan, siapa tadi yang mengatakan benar kata Rasulullah, kata Rasul, bahwa marah itu berasal dari setan. Setan itu Allah ciptakan dari api, dan api itu akan padam dengan air. Maka siapa yang marah, maka ambillah air wudhu. Tadi saya marah. Tetapi begitu saya ambil air wudhu, maka marah saya hilang. Sekarang siapa yang tadi tunjuk jari, silahkan ambil hak-hak kalian. Gitu. Jadi nggak boleh marah. Tetap harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau kita mau masuk surga, jangan udah marah. Harus kadinal ghaido. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Semoga terjawab udah Daniel, dan sekarang sudah 21.40 Ustadz. Oh iya. Ya, dan Ya tadi mulainya agak ya, betul. agak belakang. Dan sudah 24 orang yang Baik. teman-teman Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan ketemu lagi. Ya. Ketemu lagi dan udah mulai akhir tahun ya. Ya akhir tahun ya. Tapi akhir tahun sekarang itu beda dengan dulu ya. Akhir tahun sekarang ini dalam kondisi panas-panasnya dan lagi sulit juga nyari duitnya katanya. Panas karena pemilu, karena pemilu. Kondisi Ya, jadi sedang mudah-mudahan tidak baik-baik saja. kita di antara orang-orang yang tetap adem dimanapun adem gitu ya. Karena ya dunia ini sementara ya. Jadi orang yang sedang bersaing untuk dapat kursi juga kursinya didukunya sementara ya. Karena nggak tahu masih hidup atau tidak gitu. Banyak orang yang tulul amal merasa hidupnya mau lama gitu. Padahal hidup itu nggak tahu kapan gitu. Maka jangan pernah mengorbankan kehidupan yang abadi hanya untuk kenikmatan, untuk orientasi kehidupan yang sementara. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabat rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hassil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah minggu depan. Ya, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Kalau ada pesanan materi apa gitu ya. Kadang-kadang saya mikirnya apa ya, jangan sampai ngulang-ngulang. Ya, insya Allah Ustaz. Nanti bisa japri kalau ini mau bahas apa, materi apa gitu ya. Boleh. Siap. Insya Allah. Tips memilih presiden. Tips memilih pemimpin kan bisa Ustaz. Ya boleh. Enggak semuanya ya. Baik, makasih Ustaz. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semua. Izin live. Teman-teman. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum. Kang Jody masih bangun. Baru aja. Om Cucu. Baru dia mau Cucu nanya. lagi di Samarinda. Ya, Semarang. Weh, Oh, pantesan. liburan ya? Baru makan itu, makan lumpia itu. Kang Igos lagi di Palembang ya? Lagi di Kediri. Itu nggak Kediri. Ada jembatan gitu sekarang ya, baru dibangun. Bandaranya udah jadi tuh. Ya, lagi Om Igos tuh dicek tuh jarinya bawahnya tuh masih lagi bener aja. Lagi audit di bandara ini. Oke, sip semua. Terima Assalamualaikum. kasih ya. Oke, ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.